Tuh, karena kepanjangan jadi idghamnya kurang yang terakhir ya. Diulang dari far. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Baik, Ustaz. Farzuquhum minhu wa qulu lahum Wa qulu Farjukuhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Atur nuhun Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Bu Haja Sri di Cilengsi ya. Baik, kita lanjutkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Haji? Sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Ustaz beserta keluarga juga sehat, Pak Amin. Ustaz. Silakan. Ya. Belajar ya, Pak Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun ya. Walinisa Gunakan nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu au kasur nasiban makruda wa ijahadara kismata. Namanya pendek, kismata. Wa iza hadarul kismata. Wa ijahadara kismata ulul. O-nya pendek Baji. Wa iza hadarul kismata ulul qurba wal yatama. Wa ijahadara kismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farjukuhum minhu wa qulu lahum qawlan makrufa. Ma ya, bukan mak, jadi ma dikuatkan. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Sadaqallahul azim. Syukran Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji Retno di Pondok Gede. Baik, kita lanjutkan satu lagi. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Bu Nana Ustaz. Tetangga ya. Sehat Baji ya? Alhamdulillah. Ya, silakan Baji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa
wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum. Ya. Dari mana Ustaz? Wal yatama boleh. Wal yatama wal masakin farzuquhum Kunya dua minhu harkat. wa qu. Kunya itu kan matobi. Farzuquhum. Wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufan. Sadaqallahul azim. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Hajanana ya. Cibubur ya dekat berhasil. Baik para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus ya kita bersemangat ya untuk belajar Quran ya, bersemangat untuk memperbanyak membaca Quran ya, isi harian kita ya, terutama ya tentunya sangat dianjurkan supaya tidak berat ya, supaya lebih ringan ya. Nah, setelah sholat 5 waktu ya, zikir, doa, habis itu baca Quran dulu ya, dicicil ya, mungkin dapat 1 halaman ya udah bagus, dapat 2 halaman lebih bagus lagi ya. Berarti apa istilahnya, boleh punya target ya, target untuk kebaikan ya, gimana supaya kita itu bisa membaca Quran ya 1 hari ya paling tidak itu setengah juz ya, 5 lembar atau 10 halaman ya. Nah, syukur-syukur kalau memang punya waktunya luang ya, habis sholat 5 waktu itu, setelah zikir doa itu ya baca Qurannya 2 lembar atau 4 halaman ya, yang berarti sehari itu dapat 10 lembar atau 20 halaman. Artinya membaca Quran satu juz itu tentunya sangat luar biasanya. Dan tentunya juga ya, tadi tidak lupa pula, di samping kita berusaha memperbanyak membaca Al-Quran ya secara baik dan benar ya, secara tartil tentunya ya, kita juga berusaha untuk mempelajari isi kandungan Quran ya, supaya kita mengetahui pesan-pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci Al-Quran. Terutama kita adalah sebagai orang bertakwa ya. Salah satu contoh istilahnya di dalam awal surah Al-Baqarah ya, ayat 2 ya, kalau dalam Mushaf Rasul Utsmani yang riwayat Hafs itu ayat 2. Kalau di mushaf lain termasuk di mushaf riwayat Qalun dan Waras itu ayat 1. Kenapa? Karena itu suar pembuka surahnya itu tidak dihitung sebagai ayat pertama. Nah, di situ orang yang tidak ragu terhadap Quran itu adalah al-muttaqin ya gitu. Orang-orang yang bertakwa. Artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang memang sungguh-sungguh ya berupaya memperbanyak membaca kitab suci Al-Quran ya, memanfaatkan kehadiran Quran dengan sebaik-baiknya. Itu adalah al-muttaqin ya. Mudah-mudahan kita semua juga tentunya berharap sebagai al-muttaqin, yaitu tidak ragu lagi terhadap Quran. Qurannya kita baca, Qurannya kita pelajari, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah ciri al-muttaqin itu mulai ayat berikutnya, ayat 3, 4 dan seterusnya, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib ya, puncaknya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan melaksanakan ibadah salat ya, dan salatnya tentunya salat yang wajib maupun yang sunnah, kemudian mempunyai kepribadian yang baik sehingga orang yang salat itu adalah orang yang dermawan ya, sehingga dia mampu memberikan ya kepada orang-orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan, memberikan bantuan, juga beriman kepada Quran. Tadi Qurannya dibaca, kemudian dipelajari, diamalkan. Juga yang terakhir adalah yakin terhadap adanya kehidupan akhirat. Bagaimana memahaminya adalah kita sekarang bagaimana bisa mempersiapkan, memperbanyakkan amal-amal ibadah kita ya. Karena akhirat seakan-akan ada di depan mata kita. Sehingga kesimpulannya ayat itu adalah
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah termasuk orang-orang al-muflihun, yaitu orang yang sukses, beruntung, bahagia. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik para pendengar Redasil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah di ujung perjumpaan kita, saya Otong Surasman undur diri. Insyaallah di lain waktu kita berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murah, senang bos gitu.